Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Lomba Prestasi Santri, Prestasi Siswa PMBIN Jember, Bapak Dr. Minan Jauhari, MSI. Yang kami hormati Dewan Juri, diantaranya yang sudah hadir, Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah, MIKOM, kemudian Bapak Fatur Rashid, MSI, dan insya Allah nanti satu lagi juri Bapak M. Daud, serta peserta lomba prestasi siswa, khususnya lomba khitobah yang kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam ruang virtual guna mensukseskan acara babak final yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2021 pada pukul 10 nanti insya Allah. Maka untuk menyamakan persepsi, kita berkumpul pada ruang virtual ini. Insya Allah nanti akan disampaikan bagaimana teknis babak final ketika pada tanggal 14 nanti. Maka untuk yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Lomba Prestasi Siswa, Lomba Khitobah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Minan Jauhari, MSI. Kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, khususnya ya yang saya hormati, Bapak Nasir sebagai panitia yang cukup luar biasa mensukseskan acara lomba prestasi santri, prestasi siswa tingkat SLTA Jawa Timur, peserta 10 besar terbaik cabang lomba pidato yang hadir dalam acara TM kali ini yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk menyamakan persepsi, kalau tadi bahasanya Pak Nasir, terkait dengan teknis bagaimana final nanti akan kita lakukan. Sebagai panitia ada beberapa hal yang barangkali bisa saya sampaikan di awal kesempatan kali ini. Yang pertama, saya atas nama panitia perlu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta, khususnya peserta yang masuk kategori 10 besar terbaik, sehingga berdasarkan aturan yang sudah kita sampaikan kepada semua peserta, bahwa 10 peserta terbaik ini diberikan hak untuk mengikuti final yang diselenggarakan oleh panitia. Kami atas nama panitia menyampaikan selamat kepada 10 peserta terbaik, dan perlu saya sampaikan bahwa untuk memasuki menjadi 10 besar terbaik ini prosesnya sangat panjang karena peserta yang mengikuti jenis lomba khitobah ini jumlahnya ada 100 lebih. Kalau tidak salah 120 sekian, nanti secara detail bisa disampaikan oleh Bapak Nasir, 129 atau 121 data yang masuk itu. Jadi kemudian setelah dilakukan penilaian dari Dewan Juri, dan Dewan Juri ini adalah
mereka yang memang memiliki kapasitas, kemudian kita beri otoritas penuhnya untuk menentukan siapa yang terbaik di antara peserta-peserta yang sebenarnya baik semua. Jadi dalam kesempatan ini juga saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Juri. Ada Ibu Dr. Siti Rodatul Jannah, M.Medcom, kemudian Bapak Muhammad Dawud, M.Sosi, kemudian ada Bapak Fatur, MSI. Ya. Jadi beliau-beliau ini adalah memiliki kapasitas yang sesuai untuk melakukan sebuah penilaian. Jadi mereka yang masuk 10 besar ini murni berdasarkan hasil nilai yang telah diambil oleh beliau-beliau. Kami sebagai panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Juri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mulai tanggal 10 sampai tanggal 12, meskipun di tengah-tengah kesibukan beliau, tetapi alhamdulillah sesuai dengan schedule yang sudah kita buat, penilaian untuk menentukan 10 besar peserta terbaik itu bisa dilakukan, dan hari ini alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan tahapan untuk technical meeting berkaitan dengan teknik bagaimana nanti final itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, kami berharap bahwa semua peserta bisa memanfaatkan TM ini sebaik-baiknya untuk mendengarkan semacam arahan yang nanti akan disampaikan secara teknis oleh Bapak Nasir, dan juga barangkali nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan teknis ya yang akan disampaikan oleh juri atau perwakilan dari Dewan Juri. Mohon peserta bisa memperhatikan sebaik-baik mungkin sehingga nanti pada saat acara final yang akan kita selenggarakan pada tanggal 14 pada hari Rabu, meskipun pada saat itu kita sedang menjalankan ibadah puasa, peserta bisa menampilkan pidato yang terbaik sehingga nanti di antara 10 besar ini nanti akan bisa ditetapkan siapa yang juara 1, siapa yang juara 2, dan siapa yang juara 3. Tentu kami sebagai panitia memberikan hak sepenuhnya kepada 10 peserta terbaik untuk sama-sama punya peluang yang sama, untuk sama-sama punya kesempatan yang sama, mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Senyampang nilainya nanti memang yang bersangkutan adalah nilai yang paling baik di antara peserta yang sesungguhnya adalah baik dalam penampilan. Mudah-mudahan dengan memperhatikan sebaik-baik mungkin dalam kesempatan TM ini, nanti bisa memanfaatkan waktu 2-3 hari sebelum tanggal 14 April ya pelaksanaan final, peserta benar-benar sudah siap ya untuk menampilkan yang terbaik di hadapan para dewan juri. Tentu perlu saya sampaikan bahwa sesungguhnya dewan juri sudah ngantongi nilai dari 10 besar peserta terbaik ini. Tetapi untuk menentukan siapa yang juara 1, 2, dan 3, final yang akan kita selenggarakan pada tanggal 14 nanti juga menjadi bagian yang akan menentukan di antara siapa yang akan bisa ditetapkan sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Barangkali itu hal-hal yang perlu kami sampaikan sebagai panitia. Kembali saya sampaikan selamat kepada 10 peserta terbaik yang sudah bisa masuk di babak final ini. Mudah-mudahan prestasi saudara ini bisa dikembangkan melalui momentum kali ini, dan 10 besar meskipun nanti tidak masuk juara 1, 2, dan 3, kepada yang bersangkutan nanti sudah
memiliki hak untuk mendapatkan piagam penghargaan dari panitia. Jadi semua jenis lomba yang masuk 10 besar nanti sudah disiapkan penghargaan prestasi sebagai kategori ya peserta masuk 10 besar, meskipun yang bersangkutan tidak masuk juara 1, 2, dan 3. Jadi sekali lagi saya sampaikan selamat kepada peserta dan juga kepada madrasah yang mengutus siswa terbaiknya untuk masuk di babak final ini. Barangkali itu Pak Nasir yang bisa saya sampaikan untuk pembuka dalam TM ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari Dewan Juri Lomba Khitobah ada yang sudah hadir Bapak Fatur Rosid, Ibu Jannah, dan Bapak Daud. Kami persilahkan untuk menyampaikan. Monggo saya manut Bu Jannah, perwakilan. Saya pikir semua juri punya pemikiran. Saya giliran pertama aja ya. Saya harap Pak Daud juga menyampaikan sesuatu, kemudian Pak Rosid juga menyampaikan sesuatu kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada seluruh peserta, meskipun jangan sampai besar kepala karena Anda terpilih dibandingkan yang lain, di antara 117 orang. Tidak mudah menentukan 10 besar. Melihat lagi tayangan dari teman-teman sekalian. Karena kalau mau jujur, ada yang ketika tampil itu powernya bagus, suaranya bagus. Ada beberapa aspek. Suara, kemudian pemahaman kalian, dan kemudian cara menyampaikannya. Nah, 3 hal utama itu kadang tidak similar satu dengan yang lain. Kadang lebihnya hanya 2, kurangnya banget yang satu. Misal, suaranya bagus, cara menyampaikannya bagus, tetapi isinya kurang bagus. Nah, itu. Nah, kalau menurut saya, isi itu utama. Cara itu mengikuti. Kalau isi bagus, maka cara itu bisa kita makfu. Karena kan setiap orang punya kelebihan. Misal saya, kalau ngomong selalu pakai bergerak tangannya. Tetapi mungkin Pak Rosid tidak. Gitu. Tapi bukan berarti yang Pak Rosid lebih baik atau yang saya lebih baik. Bukan. Makanya cara itu nomor 2. Yang utama adalah isi. Pertama itu. Atau materi. Jadi ketika isi pidato, khitobah itu, pengantarnya sedikit saja. Teman-teman sekalian termasuk yang 10 besar, ada kesalahan massal, di mana pengantarnya itu separuh dari panjang video. Itu luar biasa. Harusnya jangan sampai separuh dari video, 1/3 maksimal dari durasi video ditayangkan. Nah, nanti 10 besar ini saya harap betul-betul memperhatikan isi dari materi yang disampaikan, kemukakan sebuah persoalan, satu saja persoalan, kemudian dianalisa, dilihat dengan Al-Quran, dengan hadis, bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat itu. Baru konklusi. Jadi ada pembukaan sedikit, kemudian isi yang banyak, baru penutup. Penutupnya jangan panjang-panjang juga. Nah, isi sendiri itu ada 3 bagian. Nah, kemukakan apa persoalannya, kemudian jalan keluarnya seperti apa, atau analisanya seperti apa, baru kemudian ditutup. Begitu nggih, teman-teman sekalian. Cara menyampaikan itu atau style terserah kalian semua, hanya saja jangan berlebihan.
Misalnya ketika pidato kemarin banyak nih, Assalamualaikum. Oh, kenapa tangannya harus naik begini gitu kan? What's wrong with you gitu? Emang Anda mau silang gitu kan? Enggak gitu ya. Jangan sampai lebay. Itu lebay itu membuat kita penonton itu nggak nyaman. Apalagi yang duduk di depan misalnya, salam, waduh keleknya kebuka semua, jangan deh. Paling tinggi itu segini, kayak takbir itu, tangan itu paling tinggi segini. Kalau mau bergerak ya, nggak usah begini, nggak usah begini, gitu. Apalagi assalamualaikum, kaki kanan ke kanan, waalaikum, ya itu menurut saya lebay banget gitu ya. Biasa aja, natural saja. Nah, yang penting isi. Dan kemarin ada yang bagus tapi bisik-bisik. Jadi saya nggak dengar. Ini maksudnya apa ya? Kan nggak bisa kita berbicara di depan 10 orang atau 50 orang kok bisik-bisik. Biarpun pakai mikrofon. Maka suara harus sebagaimana pidato di depan 20 orang atau 25 orang. Jadi los saja suaranya meskipun itu via audio video. Lepas saja, lepas gitu ya. Terus jangan cempreng. Jadi kalau berbicara biasa itu cempreng, maka ketika pidato nggak boleh cempreng. Suara itu harus utuh. Nanti Pak Daud bisa bikin tip-tip, memberi tip-tip bagaimana bersuara utuh. Kemudian Pak Rosid bisa memperdalam misalnya bagaimana menemukan persoalan yang tepat di tengah masyarakat kita. Karena itu memang keahlian calon dokter Pak Rosid ini. Gitu. Barangkali itu teman-teman sekalian, pesan saya selamat berjuang, apapun hasilnya, tampil di sini dan kemudian bisa berhasil 10 besar menurut saya sudah prestasi, itu akan menjadi pengalaman. Pengalaman itu akan membentuk jenjang menuju keterampilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan tampil begini dan kemudian 10 besar menurut saya layak sudah pidato dimanapun gitu kan ya, tinggal memperbaiki. Nah, barangkali itu saja panitia, saya kembalikan kepada Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Fatur Rosyid atau Bapak Muhammad Daud, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin saya memeriksa semua video-video yang sudah diupload di YouTube. Intinya sebagian besar bagus-bagus dan top-top, sehingga kami para dewan juri agak mengalami kesulitan untuk menentukan mana-mana yang terbaik. Tapi secara umum ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Yang pertama adalah selain gesture yang disampaikan Bu Dr. Siti Raudatul Jannah tadi, para peserta itu harus bisa membedakan mana ketika menyampaikan khitobah atau pidato dengan deklamasi. Jadi yang paling banyak muncul itu kemarin adalah gaya-gaya penyampaian deklamasi. Sehingga kalau itu dibawa ke mimbar di atas panggung terkesan over atau lebay ya. Jadi gaya-gaya yang kaku, yang kemudian itu searah. Memang pidato itu searah, tapi harus komunikatif. Yang kedua adalah tatapan mata. Jadi mata itu tidak bisa membohongi. Kalau kita ingin ngomong dan ingin tahu sesuatu terhadap seseorang lawan bicara kita atau audiens, maka kita harus menatap mata. Ini yang membedakan tradisi-tradisi di pesantren dan tradisi-tradisi di masyarakat populer. Kalau tradisi di pesantren, menatap mata itu artinya sombong atau menantang. Jadi kalau kita apalagi menatap mata kiai kita atau ustadz kita, maka itu terkesan kita mengajak untuk debat atau menantang. Nah, berbeda terhadap masyarakat pop atau masyarakat populer. Menatap mata itu berarti menghormati
atau memperhatikan. Jadi ketika Anda semuanya melakukan pidato di atas panggung, hendaknya ditatap mata audiens itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah intonasi. Intonasi itu tidak melulu datar atau terus-menerus tinggi. Ada kalanya seperti kalau kita naik mobil atau naik motor, ada kalanya suspensi itu kenceng, ada kalanya ada geronjal-geronjal, atau ada yang agak lunak. Maka dari itu intonasi ada kalanya harus kenceng naik, ada kalanya harus rendah, tergantung pada materi yang disampaikan. Nah, ketika materi-materi yang misalnya perlu disampaikan dengan nada rendah, itu kita bisa pakai nada datar atau rendah. Ketika itu ada hal-hal yang perlu ditekankan, boleh dinaikkan ketika ada penekanan-penekanan. Itu namanya intonasi. Dan kemudian yang terakhir, bagian dari komunikasi itu adalah banyak sekali master-master pidato itu tidak melulu serius. Artinya tidak melulu tegang. Ya. Jadi ada kalanya membubui humor-humor atau hal-hal yang lucu misalnya. Banyak bisa dicari di buku-buku atau membaca-membaca dan sebagainya. Nah, ketika humor itu diselipkan, itu akan lebih segar dari penyampaian pidato itu. Ya, jadi tapi tidak semua orang itu bisa melakukan humor ini, mempraktekkan humor di atas panggung, karena selain butuh satu kecerdasan, butuh pengalaman dan juga butuh ketenangan, ya, sehingga apa yang disampaikan ini benar-benar mengena di hati para audiens. Kita lihat para pidato, orang-orang yang pidato yang di atas panggung, penceramah-penceramah itu yang banyak audiensnya dan banyak diundang kemana-mana, itu yang laku justru humor-humornya. Maka dari itu penting menyisipkan humor-humor ini, tapi jangan terlalu banyak dan jangan lebay, ya. Sekali-sekali jangan lebay dan jangan terlalu banyak. Nah, ini perlu tantangan juga, maka dari itu tetap harus disisipkan. Dan dari mana sumbernya? Macam-macam, bisa membaca, bisa lihat di internet, bisa dari pengalaman pribadi dan sebagainya. Saya kira itu yang poin-poin yang perlu saya koreksi dari apa yang disampaikan oleh para peserta, dan saya ucapkan selamat kepada semua peserta yang sampai di babak final ini, dan semoga penampilan-penampilan Anda akan lebih baik dan menjadi yang terbaik di antara semuanya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Fatur Rosyid untuk menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Minan, Pak Rasyid, dan seluruh Dewan Juri yang hadir, Dr. Jana, Pak Daud. Sudah banyak yang sudah disampaikan oleh intinya menambahi, dan juga karena di sini kurang kondusif suara, ada amal-amal masjid ini. Yang perlu diperhatikan bahwa durasi waktu kita terbatas, minimal sampai 10 menit. Itu yang minimal banyak improvisasinya, sehingga substansi dari tema itu tidak nyampe. Misalkan ketika satu kebanyakan dibumbui dengan panjang ceramah yang 1 jam lebih karena dibatasi, sehingga mungkin para peserta bisa memanage bagaimana bisa mengatur waktu mulai pembukaan, isi, dan penutup closing. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi, dari salam saja dan mukadimah itu sudah menghabiskan waktu 3 menit sampai 2 menit. Jadi kadang-kala dari waktu yang dikirim 7 menit atau 5 menit, mereka separuhnya itu bukan substansi. Jadi itu mempengaruhi penilaian dari kami, terutama dari saya. Dan ada
peserta juga mengirimkan video itu tidak sampai 5 menit. Itu ada catatan-catatan dari kami. Dan yang perlu diketahui juga, di antara ketiga dewan juri ini kita dalam penilaian juga memiliki penilaian masing-masing. Jadi tidak janjian, sehingga insya Allah nilai yang disampaikan ini sudah murni dari hasil penilaian kita masing-masing dan nanti di ranking. Jadi mungkin itu sekedar menambah beberapa hal sampaikan oleh dewan juri yang lain. Jadi mohon diperhatikan manajemen waktu dari pembukaan, isi dan penutupan. Jadi bisa substansinya dan temanya itu bisa ngena sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih dan seluruh peserta, terutama ini ada langsung didampingi oleh Kiai Haji Asnum ini. Jadi dari ASRI, jadi langsung beliau mendampingi dari peserta. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Dewan Juri sudah menyampaikan. Untuk sebelum kita masuk ke teknis, kami akan mengabsen terlebih dahulu peserta 10 terbaik, apakah sudah masuk atau sudah memperhatikan apa yang disampaikan oleh Dewan Juri tadi atau belum. Mungkin barangkali ada yang masih belum bisa hadir melalui ruang virtual ini. Yang pertama Ahmad Bahrul Ulum dari Mansatung Gresik, ada? Ya, ada. Iqbal Bayunda dari Mansatu Pasuruan. Ada. Ada. Kemudian Muhammad Mansur Arifin. Muhammad Mansur Arifin. Ada? Ada. Muhammad Aldi Taufik. Hadir. Hadir. Maska Aminur Ridho. Hadir. Hadir, Pak. Kenis Afrik Rozana. Kenis Afrik Rozana. Apakah hadir? Hadir. Silna. Hadir. Kemudian Parista Ainul Maulida. Ada. Ronfen Apriani Oktaviat. Hadir. Kemudian terakhir Aningrum. Baik. Untuk besok diharapkan karena menggunakan media Zoom agar menampilkan nama masing-masing agar memudahkan untuk juri untuk menilai. Kami lihat di beberapa Zoom masih menggunakan nama sekolah. Jadi cantumkan nama asli, kemudian bolehlah nama sekolah di setelahnya, tidak masalah. Yang penting nama asli tercantum di depan. Kemudian untuk virtual background ini sebagian masih ada yang belum bisa, maka kita samakan semua, tidak menggunakan virtual background. Ditakutkan ini kan masalah teknis bukan masalah penilaian. Ditakutkan gara-gara masalah teknis semacam ini nanti malah mengganggu konsentrasi ketika babak final. Jadi agar memudahkan fokus tidak usah menggunakan virtual background. Maka solusinya silahkan mencari tempat yang layak, yang bagus untuk babak final nanti. Dari 121 peserta yang sudah mendaftar, kemarin disaring oleh juri hanya 10 terdiri dari 5 peserta putra dan 5 peserta putri. Perlu adik-adik ketahui bahwa setiap juri menilai masing-masing tanpa diketahui nilainya oleh juri yang lain. Jadi setiap juri menilai dengan objektif. Juri 1 setelah memberikan nilai dikumpulkan ke kami. Juri 2 memberikan nilai dikumpulkan ke kami dan juri 3 memberikan nilai kumpulkan ke kami.
Dan kami menghitung rata-rata dan meranking. Muncullah nama 10 peserta terbaik ini. Artinya kami di sini tidak ada kepentingan sama sekali, tidak ada naudzubillah ada yang suudzon, ada yang ini itu, tidak ada. Kami tidak ada kepentingan sama sekali, bahkan pendaftaran pun itu tidak berbayar. Jadi murni objektif. Apa yang sudah kalian usahakan itu yang kalian dapatkan. Ada mungkin yang protes ini itu dan sebagainya, mungkin karena kekecewaannya ya kami maklumi. Tetapi kami berusaha seobjektif mungkin tanpa ada kepentingan apapun. Perlu diketahui juga, dari ketiga dewan juri ini sangat-sangat kompeten, mulai dari yang pertama Ibu Dr. Siti Rohdatul Jannah, doktor dalam bidang ilmu komunikasi. Kemudian ada juga Bapak Muhammad Daud, KPID Jawa Timur. Kemudian Bapak Fatur Rasyid ini dari MUI, Kabupaten Jember. Jadi sangat-sangat kompeten sekali dan akan melihat banyak aspek dari penilaian yang sudah ditentukan. Untuk babak final dilaksanakan pada tanggal 14 April jam 10 tepat di ruang Zoom. Insya Allah nanti link Zoom akan kami share di grup dan diharapkan semua datang tepat waktu karena setiap serta akan diberi waktu 10 menit. Agar adil, nanti ketika sudah hadir di media Zoom, kita acak random. Nanti kita akan menggunakan rumus Excel random dengan ranking siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi tidak ada permainan di situ. Semuanya pure diacak oleh sistem. Nanti kami tampilkan di sini Excel dengan rumus random. Jadi otomatis diacak nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Jadi tidak ada biar adil untuk seluruh peserta. Kemudian pastikan, karena ini perlombaan dengan Zoom ya, pastikan koneksi stabil. Jadi masalah teknis koneksi dimohon untuk diuji coba terlebih dahulu hari ini atau besok. Supaya ketika hari H koneksi stabil. Cari tempat kemudian baik itu yang bagus pemandangannya, yang bagus koneksinya. Kalau menggunakan koneksi sekolah, pastikan pada saat tersebut tidak digunakan banyak koneksinya oleh hal-hal yang lain. Atau menggunakan koneksi HP, pastikan kuotanya itu banyak. Sehingga ketika tampil, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian bisa uji coba terlebih dahulu hari ini atau besok menggunakan Zoom sendiri atau Zoom dengan teman untuk memastikan koneksi stabil. Selain koneksi, juga jarak. Jadi ketika technical meeting semacam ini kan Zoom terlalu dekat dengan kita. Sehingga ekspresi mimik itu tidak terlihat. Nah, nanti ketika babak final, usahakan Zoom-nya itu agak jauh. Maka kalau misalkan kalian butuh tim, minta tolong ke teman kalian, supaya Zoom itu agak terlihat jauh, seperti di video, kan ada jarak antara kamera dengan orang yang pidato. Sehingga ekspresinya itu terlihat, tangannya bagaimana, kemudian wajahnya, badannya juga terlihat. Jadi nanti ketika babak final tidak sedekat ini. Karena ini masih technical meeting, tidak masalah. Nanti ketika babak final agak jauh. Ukurannya bagaimana? Ukurannya seperti video kalian. Video yang sudah kalian kumpulkan itu sudah bagus. Maka ketika nanti nge-zoom ketika babak final, usahakan seperti itu. Ya paling tidak itu tangan terlihat, badan terlihat, mungkin sampai kaki atau di atas kaki lah gitu. Yang penting badan dan tangan terlihat. Sehingga ekspresi dapat dinilai oleh dewan juri. Karena penilaian
tidak hanya dari substansi atau isi pidato, tetapi intonasi, kemudian ekspresi atau mimik itu juga merupakan penilaian 20%. Kemudian kerapian juga 10%. Penilaian hampir sama persis dengan ketika di awal, mulai dari isi pidato atau substansi 35%, lafal atau intonasi 25%, ekspresi, mimik 20%, akurasi waktu 10%, dan kerapian 10%. Nah, otomatis dengan Zoom yang berjarak dengan orang yang pidato, kalian harus mengecek apakah suaranya itu jelas atau tidak. Nah, biasanya masalah itu di suara. Karena jaraknya agak jauh, maka butuh mic yang entah itu mic kabel kah atau menggunakan headset lah atau bagaimana, kalian bisa mempersiapkan dari sekarang. Teknis-teknis semacam ini harus dipersiapkan dan dicoba. Kalau tidak kalian coba, ketika hari H ternyata ada kendala teknis, waktu yang diberikan juri hanya 10 menit. Lebih dari itu sudah di-cut. Jadi kendala teknis semacam ini harus dipersiapkan dari sekarang, hari ini dan besok. Suaranya, jaraknya, tubuhnya harus kelihatan, kemudian tangannya juga harus kelihatan untuk melihat ekspresi. Kemudian, tadi sudah ditekankan oleh Bapak Fatur, bahwa maksimal waktu 10 menit. Tidak lebih dari 10 menit karena kita ada 10 peserta. Dewan juri menilai ke-10 peserta tersebut real time. Maksudnya real time itu ketika kalian berpidato, juri akan menilai langsung. Juri akan menilai langsung dan kami setelah selesai 10 peserta pidato akan langsung kami ambil nilai rata-rata dari ketiga peserta, dari ke-10 peserta untuk mengambil 3 juara terbaik. Untuk materi ini boleh sama dengan apa yang ada di video dan lebih baik dipertajam. Ini tadi dari ketua panitia, boleh sama dengan apa yang ada dalam video karena terkadang beda antara ketika live dan rekaman itu beda. Rekaman mungkin bisa diulang berkali-kali ya, tapi ketika live dengan perasaan grogi dan sebagainya itu beda. Maka untuk mempersiapkan dengan sebaik mungkin, tema boleh sama dengan yang ada di video. Dan lebih baiknya kalian pertajam. Tadi disampaikan oleh Pak Daud, kemudian disampaikan oleh Pak Fatur, kemudian Bu Jana. Nah, penilaian itu kalian pertajam lagi secara substansi, kemudian hal-hal yang kurang kalian lengkapi lagi, kalian sempurnakan. Sehingga ketika tampil live, nanti tidak ada kesalahan sama sekali. Ini berkenaan dengan tema. Baik, kami persilahkan bagi peserta untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Sehingga dalam technical meeting ini kami diharapkan sudah tidak ada pertanyaan lagi atau semua sudah clear ketika hari H bisa langsung action, bisa langsung tampil. Kami persilahkan yang ingin bertanya untuk membuka mic-nya. Bahrul Ulum, iya, silakan Bahrul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, untuk penilaian pada tahap awal, apakah mempengaruhi juga pada penilaian tahap terakhir, penentuan juara 1, 2, dan 3? Terima kasih. Ya, baik, kami jawab terlebih dahulu. Untuk kami informasi dari panitia sebelum technical meeting ini, nanti nilai itu akan digabungkan ketika penilaian yang sudah dilakukan di awal oleh juri dan ketika nanti live, ketika sekarang hari apa? Senin, hari Rabu berarti ya. Nanti akan digabungkan nilai yang sudah masuk
di video dan nilai ketika live nanti. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ketentuan sudah ada di aplikasi ya, di link tersebut, lomba prestasi siswa, itu berapa persen untuk substansi. Mungkin kami tampilkan di sini. Penilaian isi pidato atau materi 35%, lafal intonasi 25%, ekspresi atau mimik 20%, akurasi waktu 10%, dan kerapian 10%. Jadi nilai masih dengan penilaian yang ini. Nah, kadang biasanya kalau video sama live kan beda. Nah, itu yang akan menjadi penilaian nanti. Yang lain, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, berarti kami kira sudah sangat cukup jelas. Nanti jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di grup WhatsApp. Jadi insya Allah dari panitia akan selalu standby berkenaan dengan hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan oleh peserta lomba. Selamat untuk 10 terbaik ini. Tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Dari berbagai kabupaten yang ada di Jawa Timur, ini macam-macam ya. Saya lihat itu dari Gresik ada, Pasuruan ada, Trenggalek ada, Nganjuk ada, Padangan ada, MA Asri ada, Negeri Jenggawa, kemudian Banyuwangi, Lumajang, dan Banyuwangi juga. Kita menilai dengan apa adanya, dengan objektif, tidak ada kepentingan apapun, itu perlu ditekankan, sehingga dengan lomba prestasi siswa ini dapat menelurkan siswa yang berprestasi atau santri yang berprestasi yang akan bermanfaat di masa yang akan datang. Baik, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.